Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fadila, NIM saya 12006024. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yakni perhatian, dinamika perilaku individu, dan yang terakhir pengamatan dan persepsi. Materi pertama ialah perhatian. Perhatian adalah pemusatan pikiran, perasaan, dan kemauan yang dilakukan secara sengaja dan terkonsentrasi oleh individu yang ditujukan pada objek untuk memperluas kejelasan dari objek yang diperhatikan. Perhatian juga termasuk kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwasannya perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan dari luar individu. Kemudian macam-macam perhatian. Terdapat 3 macam perhatian. Yang pertama atas dasar intensitasnya, termasuk perhatian intensif, yaitu perhatian yang banyak dikuatkan oleh banyaknya rangsangan. Kemudian perhatian tidak intensif, perhatian yang kurang diperkuat oleh rangsangan. Yang kedua, atas dasar cara timbulnya, termasuk perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul begitu saja, seakan-akan tanpa sengaja, terjadi tanpa usaha. Kemudian perhatian sekehendak, yakni perhatian yang timbul karena usaha atau dengan kehendak. Yang ketiga ialah atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, termasuk perhatian terpencar, yakni perhatian pada suatu saat dapat tertuju pada bermacam-macam objek. Kemudian perhatian terpusat, yaitu perhatian yang terpusat hanya dapat tertuju pada objek yang sangat terbatas. Hal-hal yang menarik perhatian. Terdapat 3 hal yang dapat menarik perhatian. Yang pertama dari segi objek, yakni hal-hal yang menarik perhatian yaitu hal-hal yang keluar dari konteksnya atau hal yang lain dari yang lain-lainnya. Yang kedua, dari segi subjek, ialah hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang sangat bersangkut paut dengan pribadi subjek. Yang ketiga ialah dari segi komunikator. Komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang sesuai dengan lingkungannya. Materi yang kedua ialah dinamika perilaku individu. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetik. Interaksi individu dengan lingkungan. Terdapat 2 macam interaksi individu dengan lingkungan, antara menerima lingkungan dan menolak lingkungan. Adapun pembentukan motivasi, terdapat pembentukan motivasi, yakni desakan, motif, kebutuhan, dan keinginan. Selanjutnya, proses motivasi. Yang pertama, adanya suatu kondisi yang terbentuk dengan menimbulkan suatu tegangan. Yang kedua, berlangsungnya tingkah laku yang diarahkan pada pencapaian suatu tujuan. Yang ketiga, pencapaian tujuan dan berkurangnya atau hilangnya ketegangan. Adapun jenis-jenis motivasi, yakni peer motivation, incentive motivation, dan attitude motivation. Selanjutnya, motif yang mendorong perilaku individu. Yang pertama ialah motif dasar. Motif dasar yang bersifat insting yang dimiliki oleh individu sejak lahir dan diperoleh dalam proses perkembangannya dan tanpa dipelajari. Yang kedua, motif sosial. Motif yang berkembang karena belajar dan pengalaman baik yang disadari atau disengaja maupun yang dilakukan tanpa rencana dan sadar. Selanjutnya kita membahas teori Erikson, yaitu individu yang berkembang melalui motif-motif yang dimilikinya, termasuk usia 0-1 tahun, percaya versus tidak percaya, usia 1-2 tahun,
Otonomi versus rasa malu dan ragu. Usia 3-5 tahun, inisiatif versus perasaan bersalah. Usia 6-11 tahun, rajin versus rendah hati. Usia 12-18 tahun, identitas diri versus pembagian peranan. Usia 18 sampai dewasa awal, keintiman dan isolasi diri. Usia dewasa, perkembangan pesat versus terhambat. Usia lanjut, integritas pribadi dan keputusasaan. Selanjutnya, teori Abraham Maslow, yaitu motif yang mendorong pelaku individu. Selanjutnya, implikasi yang menjelaskan manfaat dan tujuan dari pelajaran yang akan diberikan, memilih materi atau bahan pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh siswa, memilih cara penyajian yang bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan sasaran dan kegiatan-kegiatan antara, banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba dan berpartisipasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk sukses atau berhasil, memberikan kemudahan dan bantuan belajar, memberikan pujian, ganjaran, atau hadiah, dan yang terakhir, penghargaan terhadap pribadi siswa. Selanjutnya, materi yang ketiga ialah pengamatan dan persepsi. Pengamatan atau penginderaan adalah suatu proses untuk mendapatkan data atau mengetahui suatu objek menggunakan sensor alamiah dengan menggunakan rasa, pendengaran, melihat, bau, dan menyentuh. Adapun pengertian pengamatan yaitu proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera, mengamati sesuatu dengan menggunakan alat-alat indera kita. Kemudian panca indera, terdapat 5 panca indera dan penggunaannya. Yang pertama, mata sebagai penglihat, lidah sebagai pengecap, telinga sebagai pendengar, kulit sebagai peraba, dan hidung sebagai pembau. Yang pertama kita bahas ialah mata, indera penglihat. Indera penglihat disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Mata merupakan organ indera yang khusus mampu menerima gambar visual. Selanjutnya telinga, indera pendengar adalah indera yang berkemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Yang ketiga ialah hidung sebagai indera pembau. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera penggecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membersihkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Yang keempat ialah lidah, indera pengecap. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya kulit, indera peraba. Panca indera yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran, hingga rasa sakit. Adapun proses terjadinya pengamatan. Yang pertama, fase fisis, yaitu prasangka ditangkap oleh indera. Selanjutnya, fase fisiologis, prasangka di bawah saraf sensoris kesisteman susunan saraf pusat. Selanjutnya, fase psikologis, prasangka sampai pada saraf pusat dan terjadi kesadaran. Terdapat 4 cara terjadinya pengamatan. Ada prasangka, indera normal, susunan saraf normal, dan perhatian. Selanjutnya kita pindah ke persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa,
atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Terdapat 5 jenis persepsi. Yang pertama ialah persepsi visual, persepsi auditif, persepsi olfaktori, persepsi pengecapan, dan persepsi perabaan. Terdapat 2 gangguan dalam persepsi. Yang pertama, ilusi, persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang menjadi objek pengamatan, misalnya fata morgana. Yang kedua, halusinasi, persepsi khayalan atau persepsi yang tidak didasarkan pada kenyataan yang menjadi objek pengamatan. Contohnya melihat seseorang yang sebenarnya orang tersebut bukan objek penglihatannya. Dan yang terakhir ialah hubungan pengamatan dan persepsi. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Kemudian, individu memiliki perhatian, diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.